menemani Anda di acara Ruby No Secret. Hari ini ditemani oleh Mas Vicky dan sudah ada beberapa bintang tamu yang akan berbagi ceritanya. Kita mojok dulu yuk. Bahas apa sih yang lagi ramai diperbincangkan? Berita-berita yang hot, baik itu datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Ya, tentunya yang lagi hot banget itu adalah kabar dari jam 11 malam kemarin ya, ketika selebgram dan juga kamu bawa acara ya, Chika Chandrika itu diumumkan dia tertangkap, diamankan karena kasus penyalahgunaan narkoba jenis ganja cair gitu kan ya. Nah, ini ditangkapnya dari sejak Senin tapi diumumkannya baru tadi malam gitu. Nah, kita lihat dulu seperti apa keterangan dari pihak kepolisian. Dan juga kita mau lihat juga, pernah kita wawancara terakhir sama Chika di tahun lalu kalau nggak salah ya, pasca dia menghadapi masalah hukum juga pada saat itu, ketika ada di situasi di mana berantem lah gitu, sampai akhirnya yang berantem itu masuk ke penjara gitu kan. Nah itu sebenarnya Hargumai kemarin sudah ngomong, hati-hati Chika, nanti ada menghadapi kasus hukum lagi gitu kan. Tapi dia sendiri juga dicerita pada saat kita wawancara, dia bilang itu ketika dia sudah mulai terkenal, kan dia terkenalnya dari TikTok kan, itu memasuki dunia pergaulan baru di mana dia juga mendapatkan tantangan-tantangan seperti kayaknya dia itu susah untuk menolak ajakan-ajakan gitu. Apakah ini ada kaitannya dengan gaya hidup dia? Kita lihat dulu seperti apa statement dari Wakasat Narkoba Polres Metro Jakarta. Sares Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan pada hari Senin tanggal 22 April tahun 2024 sekitar pukul 23.00 bertempat di hotel, di salah satu hotel di daerah Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan. Pada saat di TKP ditemukan ada 6 orang. Adapun barang bukti yang kita amankan pada saat di tempat kejadian perkara itu adalah satu buah pouch vape atau rokok elektrik yang berisi cairan yang mengandung narkotika jenis ganja atau liquid THC. Ada salah satu mungkin yang rekan-rekan sudah ketahui bahwa inisial CK itu merupakan selebgram, mungkin rekan-rekan sudah ketahui. Kita sudah melakukan pemeriksaan terhadap saudari CK bahwa pertama kali dia mengenali narkotika, bahwa pertama kali mengenalkan narkotika itu sudah 1 tahun lebih. Baik, seperti apa pada saat kita tahun 2022 ternyata kita wawancara Chika ya, ketika dia dengan ketenarannya menghadapi berbagai tantangan juga gitu ya, termasuk di tantangan di kemarin tahun 2024. Seperti apa sih kisahnya Chika? Coba kita lihat cuplikannya berikut ini. Mama kamu mengatakan kamu tuh anaknya pendiam di rumah. Kamu bisa gambarkan Chika yang dulu sebelum viral dan Chika yang setelah viral tuh apa yang berubah aja sih dalam hidup kamu? Apa aja? Pertemanan sih yang pasti, temanan. Terus aku jadi lebih ngerti gimana pergaulan atau teman-teman yang kayak oh ternyata tuh kayak gini. Kayak gimana? Pergaulan, kenalan baru itu mengubah kamu kah Chika? Sempat mengubah kamu kah? Sempat. Dan aku tuh orangnya kan iya terus. Jadi kalau temen ngomong apa, iya oke. Tapi dari situ aku jadi belajar harus bisa bilang enggak. Karena kalau aku iya terus, yang ada aku ikutin orang terus. Komentar netizen coba kita baca berikut ini. Sebenarnya pas make happy pas ditangkap cosplay jadi Kunti katanya gitu, karena pada saat ditangkap dia baju orange itu kan dia nutupin wajahnya dengan rambut. Yang berikutnya, kasihan Chika korban salah gaul, semoga nanti bisa tobat dan keluarganya merangkul Chika. Yang berikutnya, udah paling benar lu joget papi culo aja neng katanya gitu ya. Ya gitulah ya, ini kalau pergaulan juga. Ya berikutnya, udah paling benar perempuan mendu kecanduan seblak, bakso mie ayam sama telur gulung. Yang berikutnya, Chika membuat orang masuk ke sel, sekarang dia yang masuk sel katanya gitu. Ini kaitannya sama kemarin urusannya sama Putra Siregar ya, waktu yang kasus berantem itu. Yang udah komentarnya udah itu aja. Ini kan masih muda gitu ya, pemakai juga, yang mudah-mudahan diberi kesempatan untuk memperbaiki diri ya. Kalau soal narkoba ini kan yang penting adalah siapa pemasok, pengedar dan ya barnya gitu. Nah, kita jadi flashback lagi nih, Hargumai di tahun berapa itu pernah juga, tahun lalu betulan, dia bilang 7 bulan setelah dia ngomong itu, Chika harus hati-hati gitu ya. Nah, kita jadi mau ngobrol deh sama Hargumai. Banyak bener sih yang tepat gitu ya dari nasihat dia. Coba kita lihat dulu profil Hargumai berikut ini.
Hardiansyah Gumai, para psikolog kelahiran 1989 yang kerap memprediksi peristiwa mengenai selebriti, politisi, bahkan bencana alam ini memiliki kemampuan indigo sejak usia 6 tahun saat mata kirinya terluka karena panah yang mengakibatkannya koma selama 2 bulan hingga mendapatkan donor mata. Pria yang mulai bisa memprediksi pada usia 8 tahun ini sempat menghilang lantaran sakit paru-paru basah hingga membuat berat badannya turun mencapai 20 kg. Maret kemarin, ia sempat memprediksi mengenai Raffi Ahmad dan Nagita Slavina yang akan memiliki anak ketiga berjenis kelamin perempuan, kemudian disebut netizen terbukti setelah Raffi dan Nagita yang diduga mengadopsi anak bernama Lily. Sebelumnya, ia juga sempat memprediksi ciri-ciri dari suami Bunga Citra Lestari sebelum menikah dengan Tiko Aryawardana pada Desember lalu. Ada apa dengan artis berinisial A yang diprediksi akan tersandung kasus yang sama untuk keempat kalinya? Dan benarkah artis R akan mengalami perselingkuhan terbesar di kalangan artis? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Baik, kita sudah bersama dengan Hart Gumai. Ini salah satu, aduh teman lama juga ya. Alhamdulillah aku hari ini lihat Hart Gumai udah pipinya udah ada isinya. Udah nggak rambutnya nggak putih lagi. Itu rambut putih dicat atau? Dicat. Malah makin tua ya. Iya, aku berusaha untuk ngilangin stres, ngilangin semangat. Jadi ngecat ungu, hijau, putih. Itu tanda-tanda stres ya. Kalau sekarang udah nggak stres ya? Udah, alhamdulillah udah sehat, udah nggak stres. Insya Allah sehat terus ya. Baik, ini kan Hart Gumai kan pernah bawa acara di tahun lalu gitu ya, yang suka memberikan apa sih nasihat-nasihat terawang-terawangnya gitu ya. Salah satunya adalah tentang Cika. Nah kebetulan pas hari kemarin tuh kabar Cika terkena kasus hukum. Waktu itu apa aja sih yang dikatakan Hart Gumai? Coba kita lihat beberapa di antaranya yang mau kita bahas juga hari ini. 7 bulan dari sekarang Chandrika Cika nanti akan berhadapan dengan permasalahan yang terkait masalah hukum. Bongkar, buka rahasia apa yang kamu keep dibuka ya, dari orang terdekat, lalu kurangi aktivitas-aktivitas yang banyak melanggar norma-norma agama ya, aturan-aturan pemerintah. Pasangan ini langgeng seumur hidup. Amin. Big amin karena dulunya baik ya. Bakal ada anak ketiga perempuan. Face-nya itu rambutnya cepat, rambutnya pendek atau cepat. Ini tidak dari kalangan selebritis, ya. Tapi dari pengusaha. Rubah karakter, rubah tingkah laku, rubah perilaku. Manusia kan ada baik, ada buruk. Iya. Ada positif, ada negatif. Negatifnya berusaha untuk dikurangi karena nanti sekitaran lebih kurang 2 tahun 2025 ada kasus yang bikin hidupnya jadi terpuruk. Baik deh, kita lihat artikel yang pertama nih. Jadi ada 4 yang tadi sudah pernah disebutkan oleh Gumai ya. Kamu ketika mendengar kabar ini kemarin Cika ada ditangkap gitu, apa yang terbesit di benak kamu? Jadi dapat kabar, jadi kemarin tuh lagi jagain teman lagi sakit juga. Karena dia sakit tadi aku jagain. Dia info, dia update sosial media, "Ma ini Chandrika Cika tangkep gini." Ya aku kaget. Karena kan kalau kita kan selalu berdoa semoga yang terbaik buat siapapun. Kalaupun terjadi ya sudah terjadilah. Oke. Kamu sendiri sebetulnya pernah sempat ketemu Cika secara langsung nggak sih pas yang kamu ngomongin di TV itu? Secara langsung belum. Oh belum ya? Belum pernah. Belum pernah ngomong. Iya. Oke. Nah yang berikutnya coba kita lihat yang soal postingan. Ini soal kemarin kan kamu sempat bilang bahwa Raffi sama Gigi itu insya Allah ya tetap langgeng. Terus kemarin kan kamu bilang akan ada anak ketiga jenis kelamin perempuan. Nah, ini kabar yang beredar kemarin kan pasangan ini mengadopsi anak perempuan gitu. Pada saat kamu ngomong akan ada anak ketiga perempuan itu memang ini gambarannya seperti ini. Pertama ramalan itu tahun 2021 aku masih ingat untuk Raffi, untuk Gigi anaknya perempuan. Perempuan ini 2. 2, oke. Jadi kalau sekarang orang lagi rame, ini adopsi segala macam bla bla bla. Bentar lagi Gigi hamil. Oke. Iya, melahirkan anak yang langsung dari janinnya Gigi, perempuan. Oh, insya Allah mudah-mudahan yang terbaik ya. Gitu. Amin. Yang berikutnya ini juga yang apa yang pernah dikatakan Gumai juga dan ternyata orang bilang, oh kayaknya mirip gitu ya. Ini tentang BCL dan Tiko gitu. Nih, menikah pasangannya. Nah, ini kan kamu juga udah lama banget di 2021 lama banget ya. Betul ya. Begitu 2020, ternyata 2020. Iya. Bahkan ketika ini menikahnya ini tuh kamu apa yang kamu pikirin? Apa kamu inget nggak sih yang kamu pernah omongin tuh sebenarnya? Ingat. Ini mukanya kayak gini emang? Iya.
Betul. Karena sesuai yang aku gambar. Jadi kan harus terkadang nama inisial muncul. Terkadang alhamdulillah muncul tuh wajah langsung. Oke. Jadi ketika isu keluar, gosip keluar mereka berdua, aku udah yakin ini nih yang aku gambar. Jadi Sesuai. kayak dia nih gitu Iya. ya. Jadi kamu tuh kalau misalnya tuh tiba-tiba muncul tuh sekelebat di gambaran kamu, itu kadang-kadang nggak usah ditanya itu bisa muncul gitu. Iya. Kalau ditanya, Terkadang muncul, terkadang visual wajah, terkadang hanya nama, inisial, nama inisial. iya, angka Oh gitu. muncul ya. Jadi cuma separuh-separuh aja gitu Separuh-separuh, kadang-kadang, iya. nggak tahu detailnya. Iya. Nah kalau misalnya kamu ditanya nih, sekarang nih misalnya aku tanya, set gitu, itu bisa langsung muncul atau nggak bisa kalau nggak ini? Ya insya Allah dites aja dicoba. Tapi pernah misalnya lagi ditanya ini tapi nggak muncul gitu gambarannya, nggak muncul apa-apa. Pernah. Biasanya aku lagi nggak fit, lagi kecapean, sakit, itu mulai nggak bisa. Jadi aku kalau misalkan ada kan banyak teman nih di luar sana, di berbagai komunitas. Aku jujur-jujuran. Jadi mending nanti aja kita Karena buat lagi janji nggak karena aku lagi capek. Nanti nggak akurat meleset. Baik, ini juga tentang Ria Ricis dan Teguh Ria. Ini juga yang pernah dinasihatkan juga sama Gumai, berubah karakter, ubah ini. Dan ternyata memang kabarnya kan mereka sedang dalam proses perceraian ya. Kamu sempat bilang juga nih kayaknya susah juga untuk rujuk. Iya. Ini hubungan mereka berdua ini kalau aku bilang ini aku langsung dapet ini agak berat. Jadi kalau misalkan mau dilanjutkan bisa, tapi percuma. Kalau dari aku lihat. Tergantung kembali lagi ini Balik kan. lagi. Ini apa yang terlihat itu tergantung dari apa yang dilakukan saat ini. Betul, kan, gitu iya. ya. Kalau misalkan bisa introspeksi diri, merubah diri, ya insya Allah kan bisa berubah. Apalagi dari Ria Ricis yang perlu dinasihatkan ke dia? Kalau menurutku sih ini aku melihat ada kesalahan manusia kan ada benar ada salah. Kesalahan dari kedua-duanya. Jadi bukan kesalahan dari satu pihak, tapi dari Rian, dari Ricis. Ricis ada salahnya, Rian juga ada salahnya. Cuman memang lebih berat di Riannya dari yang laki-laki. Yang bisa dikatakan kita fokusnya salahnya ini di Riannya. Ya, wallahu alam. Tapi kalau dari penglihatanku, semoga Riannya juga nggak marah gitu. Dia kan sering diserang soalnya kan harus ya. Jadi semoga Rian bisa introspeksi diri, berubah diri, perbaiki, lebih deketin Ricisnya supaya bisa balik lagi, Ricisnya terima, turunin ego masing-masing, saling sabar, saling terima kekurangannya masing-masing karena banyak kekurangan yang masih belum bisa diterima. Jadi sebenarnya bisa terus, bisa asalkan itu tadi. Iya, kalau mau terus berarti ya harus kerja keras gitu kan. Itu bukan sesuatu yang hanya dari niat semata tanpa ada rancangan atau rencana untuk memperbaiki masing-masing ya. Betul. Yang berikutnya ini tentang korupsi, korupsi yang menyangkut menyeret Harvey Muiz yaitu suaminya Sandra Dewi. Ini kamu sempat kebaca nggak sih sebelumnya ini sempat lihat kasus ini gitu? Iya sempat. Sempat. Yes, selebritis wanita inisial enggak sebut inisial kalau nggak salah ya, saya lupa. Selebritis wanita suaminya terjerat, suaminya bukan public figure, bukan dari kalangan artis lebih tepatnya, tapi terjerat kasus hukum kriminal lebih tepatnya korupsi. Harvey Muiz, Sandra Dewi. Waktu itu yang kamu lihat apa? Lihat mukanya, lihat cuman tahu inisial ini aja atau? Yang aku terlihat itu gambaran wanita, rambut panjang, putih, terus muncul nanti di aku tuh Sandra Dewi, Sandra Dewi gitu. Iya kan muter-muter tuh harus. Kalau aku jelasin seperti itulah lebih kurang. Pada saat itu. Iya. Jadi aku langsung menganalisa, mengartikan bahwa oh ini kenapa nih korupsi begini laki-laki suami nanti muncul di aku gitu. Apalagi yang kebayang ke depannya tentang hubungan mereka berdua ke depannya itu gimana? S sama H ini ke depannya selesai. Hah? Pak, kenapa kaget? Maksudnya mungkin selesai kasusnya kan kita nggak tahu. Banyak selesai ya harusnya. Pokoknya selesai, jadi bilang selesai apa ya nggak tahu. Iya, ya, kreditannya, tanggungannya. Nah, kreditannya mungkin selesai, Ya, kan kita nggak tahu ya. Karena kita doain aja yang kalau Sandra Dewi minta doain aja yang terbaik, ya kita doain yang terbaik Iya, doain yang terbaik. buat siapapun menghadapi masalah gitu ya. Betul. Dan terbaik juga buat Indonesia. Iya, Amin. benar. Iya. Nih apalagi rentetan dari ini apalagi yang terlihat? Ada nggak nih kasus ini akan berhenti cuma sampai di sini doang atau akan terkuak hal-hal lainnya? Jadi aku sempat dari berapa tahun lebih kurang paling lama 2 tahun lalu kalau nggak salah
Nanti aku juga mau cari track recordku segala macam dulu. Nanti selebritis dari kalangan selebritis terkuak bahwa ada kerjasama ikut-ikutan dengan Harvey. Kalau Sandra Dewi kan sebagai istri. Iya. Kalau ini dia ikut-ikutan. Oke. Dalam kasus tersebut, selebritis. Sekarang aku nangkapnya dua laki-laki, satu R, satu A. Satu selebritis laki-laki, aktor multitalenta, masih muda, umur di kisaran 35 di bawah 40, putih, terkenal, popularitasnya tinggi, kaya, dikenal kaya, dikenal tajir, sudah berumah tangga, istrinya artis juga, inisialnya R. Lakinya ini inisialnya. Iya, terkuak. Istrinya Namun inisialnya apa? istrinya S. Oh, oke. Ya. Nanti terkuak, tapi tidak sampai tersandung. Kasusnya menjauh sampai masuk jeruji enggak. Tapi muncul nanti di media dan pengakuan dari si Harvey-nya. Bahwa ini ada yang ikut serta gitu. Iya. Dan satu lagi? Satu lagi inisialnya A, laki-laki juga, selebritis, aktor. Yang ini nanti yang nggak selamat nih. Oh, ini nggak selamat? Yang inisialnya A ini? Iya. Kenapa nggak selamat? Wallahu alam ya. Semoga selamat. Tapi kalau si R kan nggak sampai masuk jeruji. Kalau A ini kena dia masuk. Karena apa? Kurang selamat. Kurang backup. Ya, ini yang muncul pada saat kamu ngomong ini tuh yang muncul ciri-ciri muka ada ya. Berarti namanya ada dong. Tahu dong namanya. Iya, wajahnya muncul. Wajahnya muncul ya. Iya. Jadi bukan cuma inisial doang ya. Iya. Wajahnya muncul. Iya. Aku kenal nggak? Kenal. Seluruh Indonesia kenal. Oh, dia terkenal banget. Terkenal banget. Belum pernah lo muncul ini ya. Biasanya kan inisialnya apa sih kemarin inisialnya? A, emang A tapi cewek. S, C, iya. Iya, R belum ada. Ini ada juga artikel ya, 25 artis diduga terlibat pencucian uang. Ya, terkait dengan kemarin Rafael Alun. Nah, ini gimana kelanjutannya ke depan? Apakah hanya sekedar isu-isu semata atau akan ada kelanjutannya gitu? Akan ada kelanjutannya panjang. Tidak berhenti di 2024 tapi 2025 masih tuh. Oh ya. Pembahasannya masih. Karena ada artis yang ikutan sama Harvey ini yang dia ini kuat. Backupnya. Iya, kuat. Jadi aman untuk sementara, lalu terkuak, tapi aman lagi. Oke. Ya hidup lah. Terkuaknya cuma sekedar isu-isu doang apa terkuak beneran? Terkuak beneran. Oh. Isu tapi memang beneran. Oh. Cuman dia berhasil untuk lepas dari itu. Oke. Itu satu. Ada lagi nggak yang terseret ini di kasus pencucian uang ini? Ada perempuan ada, selebgram. Inisial? D. Selebgram selebritis, tapi belum begitu terkenal. Inisial D. Muncul D. D ya, bukan A ya. D. Ya, D. Oh, ini ada lagi yang mau nanya nih, penggemar bola ya, Indonesia versus Korea Selatan. Isinya. Kalau kemarin itu pernah Piala Dunia ya, yang Prancis lawan siapa gitu. Waktu itu kan aku sempat sampein bahwa aku melihat bendera, seperti yang aku bilang Kak Rus tadi, benderanya warna biru, merah, ada putihnya kecil. Saat itu ternyata orang langsung Prancis kata, kalau nggak salah ya, aku lupa ada tuh. Karena aku nggak main bola, nggak suka bola, dan nggak pernah ngikutin bola. Jadi aku ngelihatnya dari bendera. Terlihat aja. Iya. Prancis. Temennya Bang Denny Sumargo, pasang taruhan 50 juta kalau nggak salah, kalah karena dia denger 50 juta. Karena dia denger Prancis, padahal aku nggak nyebut Prancis. Padahal aku jelas-jelas di situ bilang ada kok di YouTube
ada putih, benderanya kecil. Nah itu lawannya si Prancis tuh lupa tuh. Siapa tuh waktu itu? Oke nih, jadi kalau Korea sama Indonesia? Hah? Oh iya. Korea Selatan sama Indonesia gimana? Kelihatan nggak apanya? Yang menang? Nah. Indonesia lah. Oke, kita hanya bertanya, saya hanya bertanya, argumen hanya menjawab. Kalau Anda taruhan dosa tanggung sendiri, ruginya juga tanggung sendiri. Iya benar. Ya kan, ini mungkin dia beneran dia ini atau beneran itu adalah harapan. Jadi terserah Anda lah ya, berdoalah supaya menang. Yang berikutnya Amarzoni, ini ya kan artis depannya A. Kamu kan sempat ada tuh kalau nggak salah ya, mengatakan aktor atau selebritis inisial A tertangkap narkoba untuk keempat kalinya. Betul. Kalau baru 3 kali dia. Kalau dulu kan aku bilang untuk ketiga kalinya. Ternyata beliau ini ketiga kalinya. Nah kemarin baru-baru ini sekarang aku melihat ada lagi A keempat kalinya. Dia bukan. Amarzoni kalau dari aku hati-hati. Jadi tinggalin tingkah laku, hal kebiasaan buruk yang pernah dijalani, yang pernah dilakukan, supaya hal ini tidak terjadi di pertengahan tahun ini. Lebih kurang Agustus. Kalau misalkan Amarzoni lalai, mohon maaf sebelumnya kalau misalkan dibilang Amarzoni apa ya? Aku cuma mau kasih saran, nasihat dari penglihatanku Amar. Kalau misalkan lalai, lupa, terlena, ini Agustus bisa keempat kalinya. Ya, ini kan sebenarnya ya bukan sesuatu yang pasti akan atau apa gitu ya. Itu semua tergantung apa yang kita lakukan hari ini. Betul. Semuanya kan berpengaruh terhadap apa yang terjadi ke depannya gitu kan. Kita ibaratnya ya semuanya tanggung jawab kita masing-masing. Ya ini nggak ada yang pasti, nggak ada gitu ya. Oke, yang berikutnya soal dia sakit lah dulu ya. Nah, kamu katanya sakit tadi beratnya sampai 26 kg. Bahkan keluarga sudah mengikhlaskan. Nah, argumen yang sudah sembuh sekarang, ada nggak sih sesuatu? Pasti biasanya kalau kamu kembali diberi kesempatan untuk hidup, apa sih sebenarnya yang kamu niatkan untuk kehidupan kamu supaya lebih baik sehingga lebih siap gitu menghadapi? Ketika aku kritis itu subuh ke pagi itu dokternya udah nggak bisa jawab, dianya langsung pergi nangis segala macam. Terima kasih untuk dokter Regen di rumah sakit di Palembang yang rawat aku kejeng-kejeng. Ibuku udah pasrah, udah ikhlas ngomong, aku udah pasrah segala macam. Tapi di dalam hatiku aku alhamdulillah iman takwa masih jalan. Aku ingat sama Allah, aku berzikir, ya Allah. Aku terus zikir semua yang aku bisa. Dalam Al-Quran aku bacain semua segala macam. Aku belum siap, aku masih banyak tanggung jawab, orang tua aku masih hidup segala macam. Kasih aku kesempatan kedua, aku mau merubah semua hal-hal buruk, hal hitam kelam dalam hidupku, baik itu maksiat dan lain-lain. Insya Allah kan ku tinggalkan. Termasuk aku juga mau minta maaf ke semua orang yang ada di sekitarku yang mungkin aku melakukan kesalahan secara tidak sengaja, aku minta maaf. Termasuk aku juga bilang waktu itu dengan selebritis yang pernah aku ramal dan terjadi, inisialnya R. Aku bilang aku minta maaf. Kalau misalkan dia ada di sini, aku minta maaf. Kalau misalkan psikisnya terganggu, keluarganya, anaknya segala macam, gitu. Jadi aku mengambil kesimpulan dari sini bahwa teman-teman semua jalani hidup dengan baik hati sama orang, jangan pernah berbuat jahat. Mungkin kita juga harus jaga mulut, jaga bicara, orang nggak sakit hati. Jadi kita kalau misalkan ya aku ngerasain sakit kemarin, Allah masih kasih kesempatan untuk memperbaiki diri. Oke, ingat nanti ini salah satu selebgram juga, dia kemarin membagikan kisahnya, dia membeli paket kain kafan dan juga sudah membeli tanah untuk kuburannya. Apa yang membuat dia melakukan hal ini? Dorongan apa? Kejadian apa? Kita lihat dulu profilnya Clara Sinta berikut ini. Elizabeth Clara Sinta Aritona, selebgram kelahiran 1996 yang merupakan pengusaha di bidang kosmetik dan eksportir ikan ke mancanegara ini dikenal karena kontennya mengenai independent women serta A Day in My Life menggunakan mobil mewah. Perempuan yang sudah memiliki rumah impian di usia 27 tahun ini mulai mengenakan hijab sejak pulang umroh pada Juni 2023 lalu dan kerap memposting kegiatan keagamaannya seperti mengikuti kajian maupun mendirikan komunitas Hijrapedia.
22 April kemarin, perempuan yang menamai dirinya sebagai Amira ini viral karena memesan sebuah liang lahat di komplek pemakaman San Diego Hills yang harganya ditaksir mencapai 78 juta dan merupakan tempat pemakaman beberapa public figure, salah satunya yaitu mendiang Ashraf Sinclair. Sebelumnya, Clara sempat memposting video unboxing sebuah kain kafan untuk dirinya sendiri dan menyebut sebagai sebuah pengingat sekaligus bentuk mempersiapkan diri. Benarkah Clara semakin takut akan kematian hingga membuat dirinya lebih mempersiapkan diri? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke, baik, kita sudah bersama dengan Clara Sita. Ini panggilan sekarang Clara Sita atau nama kamu udah diganti dengan Amira? Jadi kalau manggil Amira itu, emang kan Amira itu kan nama mualaf aku kan. Tapi kalau manggil Amira itu serasa besti. Oh gitu. Baiklah, Amira. Jadi kemarin kamu membagikan ya, membeli perlengkapan kain kafan dan juga tanah kuburan gitu ya. Pertanyaannya, ada kejadian apa sih? Ini Masya Allah loh, dia adalah mualaf yang kalau kita lihat perjalanannya dari mulai menjalankan ibadah umroh, berhijab gitu, kayaknya lari banget gitu ya. Iya, benar-benar. Selain berikut ini jangan kemana-mana, tetap di Rumpi No Secret.